Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-faslur rabi'u utai fasal kang kaping 4 iku fi bayani hormati nadharir rajuli tetep ing dalem nerangno harami ningali ni wong lanang ilan nisa'i marang pira-pira wong wadon al ajnabiyati kang liya al ajnabiyati kang liya wal aksi ay wa hurmatil aksi wal aksi lan sebaliknya ay nadharihinna tegese ningaline nisa ilaihi marang rajul sebagaimana haram laki-laki melihat perempuan lain juga tidak boleh melihat laki-laki yang haram bagi dia untuk dilihat. Itu sesuai dengan firman Allah, yahuddu min absarihim, yahudduna min absarihinna. Sama-sama harus memejamkan mata, artinya sama-sama tidak boleh melihat. Laki-laki gak boleh melihat perempuan lain juga tidak boleh melihat laki-laki, kecuali ada beberapa hal yang menuntut untuk melihat, nanti ada pengecualiannya. Fama yahrumu ru'yatuhu, fama mongko utai perkara yahrumu kang haram apa ru'yatuhu ningalima ala rajuli ing atase wong lanang iku yahrumu haram apa ru'yatuhu ningalima alal mar'ati ing atase wong wadon minhu saking rajul. Ya, jadi yang haram dilihat dari seorang perempuan, maka itu juga haram dilihat dari seorang laki-laki. Berarti kalau kita ngikuti pendapat paling minimal ya, bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti yang boleh dilihat bagi perempuan ya, dari perempuan oleh laki-laki adalah cuma wajah dan telapak tangan kalau nggak syahwat. Berarti sebaliknya perempuan juga hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan laki-laki lain. Selain itu boleh, berarti tidak boleh dilihat. Kalau kita ngikuti pendapat ini gitu. Kalau ada yang mengatakan perempuan boleh melihat laki-laki selain antara pusar dan lutut. Nah, kalau itu nggak boleh antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut nggak boleh. Kalau selain itu boleh perempuan melihat laki-laki. Tapi di sini jelas, di sini yang haram dilihat oleh laki-laki dari perempuan juga haram dilihat oleh perempuan dari laki-laki. Udah gak gini ini. Kalau wal murohiku utawi murohik itu mendekati balik, wong kang mendekati balik. Fi dzalika ing dalem mengkono haram iku karojuli kaya wong lanang. Fayalzamu mongko wajib waliha
waliyahu ing waline murohek. Apa manuhu nyegah murohek minan nadhari saking melihat ilal ajnabiyati marang perempuan lain. Wa yalzamu halan wajib ing ajnabiyah opo al ihtijabu gawe aling-aling minhu saking murohek. Sama dengan laki-laki di sini adalah murohek, orang yang mendekati balik, laki-laki yang mendekati balik. Itu hukumnya sama, sama-sama haram melihat dan dilihat. Okay. Karena itu yang punya kewajiban ini walinya gitu, walinya si murohek. Karena muroheknya ini belum kena hukum, belum mukallaf, sehingga ya sebenarnya yang punya kewajiban bukan dia tapi walinya. Jadi wali yang harus selalu mengawasi anaknya. Kalau ada kesempatan melihat anaknya kok memandang, istilahnya gitu, memandang perempuan lain yang tidak ada hubungan mahram, maka si wali harus mencegahnya. Perempuan lain juga gitu, jangan pernah membiarkan ada laki-laki murohek yang memandangnya. Berarti kalau sampai ngikuti pendapat yang kemarin, seluruh tubuh perempuan adalah aurat, maka sampai tidak diperbolehkan untuk membiarkan laki-laki lain memandang sampean. Nah, kalau kira-kira sampean lewat kok ono wong lanang sing delok, sampean harus menutupi wajah sampean. Ini perempuan loh. Harus nutupi wajahnya. Kalau kecuali sampean ngikuti pendapat yang wajah bukan termasuk aurat, maka tidak wajib nutupi wajah. Wakal mar'ati lan iku kaya wong wadon fidzalika ing dalam mengkono-mengkono haram dilihat al amradu utai amrad al jamilul wajhi kang ganteng wajahi. Amrad ini pemuda yang belum tampak jenggotnya, ya, yang ganteng sampai kadang kaya wong wedok, bahkan bisa mengalahkan perempuan cantiknya itu. Itu haram sampean lihat gitu. Laki-laki melihat amrat itu haram. Syahwat gak syahwat haram. Waduh, kalau jadi jenggotnya belum ketok. Amrod kalau kadung ganteng, itu gantengnya ngalahkan perempuan, cantiknya mana, gitu. Saya di pondok dulu pernah kecilik itu apa bahasa Indonesia? Hah? Disangka tapi tadi duduk ternyata. Waktu itu ada santri karena pengurusnya memasang poster, entah itu pokoknya orang Korea pokoknya. Tak sangka wedok. Sopo masang poster wong wedok? Tak cepoti kali itu. Niku sanes tiang estri. Lho apa koyo ngene ayune? Niku tiang Korea aja. Oh ya Allah, ternyata artis Korea. Sing wayu-ayu niku. Padahal laki-laki. Sampai ndelok nek ndelok niki ya hukumnya haram. Gak oleh didelok. Gusti. Jadi itu amrod ya, pemuda yang ya jenggotnya belum ketok ngoten niku. Kadza hale kaya mengkini nek al mar'ah fi dzalika al amrod fin nihayah ing dalam kitab nihayah li Syekh Muhammad Al-Misri, kadwi Syekh Muhammad Al-Misri. Nihayah niki sarai takrib Fathul Qorib niku. Wa fi ma waqa'a fihi minaz zajri. Jadi pasal yang keempat ini menerangkan haramnya melihat
perempuan lain, dan wafima lan ing dalam perkara waqa'a kang tumibo apa ma fihi ing dalam ningali ayin nazari tegese ningali minaz zajri nyatane larangan, ayil man'i tegese larangan, minal kitab saking kitab wal ahadithi lan pira-pira hadis. Wa yahrumu lan haram ala rajuli ing atase wong lanang walau majbuban senajan dipotong zakari, ay walau kana ar-rajul majbuban, walau majbuban lan senajan iku dipotong zakari, wa khosiyan lan dikebiri, wa aininan lan impoten, wa mukhonnisan lan banci. Banci, ngerti banci nggih? Banci niku lanang tapi medok ini. Sifatnya kok wedok. Wahiman lan wong banget tuwone. Wahiman lan banget tuwone. Wong lanang sing banget tuwone. Apa nadharuhu ningaline rajul ila ajnabiyatin marang wadon liya mustahatin kang disahwati. Artinya disahwati sudah mencapai umur disahwati secara normal. Hatta ila wajhiha, hingga marang wajahi ajnabiyah. Wa kafaiha lan epek-epek lorone ajnabiyah dohron apane jobone wa batnan lan jerone. Wa huwa utawi iki haram ningali iku al mufta kang difatwakan opo bihi kelawan al. Lakin nukila tetapi ini dinukil anil aktsarina saking akeh-akeh ulama opo hillun nadhari halal ningali ila dzalik marang mengkono wajhiha wa kafaiha dohron wa batnan. Bagi laki-laki pokok dia dihukumi laki-laki. Entah zakarnya sudah dipotong atau dikebiri. Kalau dikebiri itu ya seperti binatang dikebiri itu, ataupun laki-laki yang impoten, ataupun laki-laki yang banci, ataupun laki-laki yang sudah sangat tua, haram melihat perempuan lain yang mencapai batas disahwati. Jadi umur perempuan disahwati itu berapa? Itu jenis mustahah. Jadi tidak harus, bagi saya ini gak nyahwati, bukan gitu. Jadi secara normal, secara umumnya perempuan itu disahwati mulai umur berapa? Nah itu haram dilihat dan sudah membatalkan ketika kita sentuh, gitu. Kan ngoten secara fikih. Jadi mustahad ini perempuan yang mencapai batas disahwati. Haram dilihat apanya? Wajah dan telapak tangannya. Dan inilah yang harus difatwakan kata beliau. Al-muftabihi ya kayaknya tadi. Menurut Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi berada di Mekah waktu itu gitu. Ya Mekah itu ya serba berukut, serba tertutup pakaiannya. Yaman juga begitu. Lah kok nek nang Mesir beda meneh. Lingkungannya beda. Karena itu dinukil di sini dari banyak ulama juga, boleh bagi laki-laki melihat wajah dan telapak tangan, asalkan tidak syahwat. Ngoten. Pun niku ukurane mung niku. Qala wa amman nadharur rajuli lan anapun utawi ningaline wong lanang ila zaujatihi marang bojone rajul. Wa amatihi lan budake rajul. Fi hali hayati kullin ing dalam tingkah uripe saben-saben siji minhuma sangking zaujatihi wa amatihi fajaizun mongko iku wenang boleh walau ma'a wujudi mani'in walaupun sertane wujude perkara kang nyegah minal istimta'i sangking ngalap suka-suka
Qoribin sifate mane qoribil zawali kang parek ilangi, kahaidin kaya haid iki balik nang zaujah juga amat, warohnin lan digadekno ini balik nang amat mboten balik nang zaujah ngoten gitu. Lakin yukrahu tetapi ini dimakruhno apa nadharul farji melihat farji, hatta min nafsihi sehingga saking awak dhewe ne rajul bila hajatin kelawan tanpa hajat, bikhilafil mani'i kelawan bedani perkara kang nyegah al bati izawali kang kendu ilangi sing kendu lingsire, kani ataddat kaya yen to iddah sapa zaujatu bojo wadon an subhatin saking subhat, fayahrumu mongko haram apa an-nadharu melihat ilama marang perkara baina surratiha kang tetep ing dalam antarane udle zaujah wa rukbatiha lan dengkule zaujah, tuna ghairihi ora liyane ma baina surratiha kal maharimi kaya pira-pira mahram wal amati lan amat al muzawwajati kang dikawinno. Laki-laki boleh melihat zaujahnya, istrinya, juga kepada amatnya, seluruh tubuhnya boleh dilihat selama zaujahnya dan amatnya masih hidup, walaupun ada penghalang dari istimta, dari digauli, tapi penghalangnya itu segera hilang. Contohnya haid, bagi perempuan haid ini kan segera hilang, berapa hari, maksimal cuma 15 hari. Atau kalau bagi amat misalnya digadekan, ini qoribu zawal, budak digadekan, budak perempuan digadekan, tapi gak boleh untuk diistimta loh, mek dikongkon kerja tok. Kalau boleh dilihat, walaupun dalam kondisi haid, istrimu boleh sampai lihat seluruh tubuhnya boleh, tapi makruh melihat farjinya istri, walaupun farjinya sendiri juga makruh, kecuali ono hajat. Jadi sampean memandang farjimu dewe, kemaluanmu dewe tanpa ada hajat nggak boleh. Nek ada hajat nggak apa-apa. Misalnya nambani, misalnya ya yang lain, pokok walau adnal hajat, walaupun hajat yang rendah sekali, pokok ono hajat nek milikmu dewe, ya monggo wek-wekmu dewe. Tapi kalau nggak ada hajat nggak boleh. Kayak apa nggak ada hajat? Gedolanan misalnya, dideloki gedolanan, mboten kenging gitu. Tapi kalau ada hajat didelok, entah sama delok opo adnal hajat, sama ceritakan sendiri, diomongno ya ora pantes gitu. Karena wong mukmin itu akhlaknya, akhlak ini mboten haram sih, dianjurkan tidak mengucapkan lafaz-lafaz yang jelek, kalimat-kalimat yang buruk, yang tabu. Nah, beda kalau istri itu punya penghalang yang lama hilangnya. Contohnya yang bati uzawal. Contoh istri sedang iddah, tapi iddah dari wati subhat. Kayak apa contohnya iddah dari wati subhat? Misalnya istri ini digauli oleh orang lain, disangka oleh orang lain istri sampean ini adalah istri dia, jadi tetanggamu nganggep istrimu adalah istrinya, ngoten niku. Ya mbu kok iso iku ya ora paham. Terus dihubungi, yaitu terjadi hubungan suami istri antara tetangga dan istrimu, dan podo gak ngerti nih istrimu yang nganggep tetanggamu adalah kamu, ngoten niku. Wis mari lampune terus urip, loh ya Allah. Loh kok dudu bojoku. Lah ini jenenge wati napa? Subhat. Terus ini perempuan harus iddah supaya bisa diketahui apakah hubungan yang wati subhat tadi menghasilkan anak apa tidak. Kalau menghasilkan anak kan berarti anaknya tetangganya tadi. Makanya harus ono napa? Iddah lah. Iddah ini almani sing bati uzawal. Nah,
Karena ada mani yang badi'uz zawal, maka suami tidak boleh melihat istrinya di daerah antara pusar dan lutut saja. Selain itu boleh. Bon. Wa amman nadzaru lan anapun utawi melihat li ajlin nikahi krono are nikah fayajuzu mongko iku wenang apa an-nadzar boleh ilal wajhi marang wajah wal kaifaini lan epek-epek loro fakot mongko bloko minal hurrati saking wadon merdeka. Kala wa ilama lan marang perkara ada kang liyani apa ma ing perkara baina surrati kang tetep ing dalam antarane udel warukbati lan dengkul minal amati saking budak wadon. Melihat karena tujuan untuk nikah itu boleh, sebatas wajah dan telapak tangan bagi perempuan yang merdeka. Perempuan melihat laki-laki, laki-laki melihat perempuan, li ajlin nikah boleh, nggak apa-apa. Bahkan mengutarakan sendiri pun boleh. Laki-laki mengutarakan sendiri kepada si perempuan, ini omongan yang ada hajat, ini boleh, nggak apa-apa. Perempuan kebaliknya ngomong ke laki-laki juga boleh. Ada hajat apa? Nikah niku tadi. Sing lanang ngomong dhisik nang sing wedok, gelem tak nikahi misalnya. Sing wedok, oh iya gak apa-apa, boleh. Utawa sing wedok ngomong dhisik nang sing lanang, sampean lamar aku misalnya, boleh, gak apa-apa. Tapi nek gak ono hajat ndak boleh. Nador boleh, ngomong juga boleh. Karena tujuan untuk pernikahan. Kalau memandang tanpa ada unsur pernikahan tidak boleh. Ini mazhab Syafi'i. Lihatnya hanya yang boleh adalah wajah dan telapak tangan. Nek Sayyidina Umar pernah melihat sampai kentole juga. Ditulok kentole. Ditane Sayyidina Umar mau menikahi putrina Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Seingat saya namanya Ummu Kulsum, mboten keliru loh. Nah, jadi Sayyidina Umar niki ngelamar putrine Sayyidina Ali, berarti cucu Kanjeng Nabi. Cucu Kanjeng Nabi dilamar. Jawab Sayyidina Ali, ya tunggu dulu ya. Nanti kalau dia tak kirimkan ke engkau berarti saya setuju untuk menikahkannya, dan ceritanya. Ternyata wis setuju ngoten. Setuju Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sehingga putrinya dikirimkan kepada Sayyidina Umar. Nah, ketika dikirimkan didelok kentole ngoten niku. Dikuampleng karo sama jenenge Ummu Kulsum. Plok. Wong tua kurang ajar ngoten niku. Terus mulai dhewe nang Sayyidina Ali sing wedok niki. Wah, sampean niki ngirim kula nang wong tua kurang ajar. Loh, ya apa nduk? Lah kentol kula dibuka. Lho iku bojomu jare Sayyidina Ali. Iku wis bojomu. Wallahu alam kok mengatakan begitu, kita juga kalau dari situ iku bojomu. Oh, berarti sudah jadi napa? Suaminya. Sayyidina Umar menikahi Ummu Kulsum niki ada motif ukhrawi, mboten duniawi. Beliau sudah sepuh nikahi perempuan yang masih gadis gitu. Motifnya ukhrawi. Jika setelah menikah Sayyidina Umar ngomong kepada orang-orang, "Loh, kalian kok gak ngasih selamat sama saya? Saya udah nikah loh." Jadi beliau yang nawar-nawar, kalian kok gak ngasih selamat ke saya? Saya sudah nikahi keturunan Kanjeng Nabi loh, cucu Nabi. Padahal Sayyidina Umar bukan ahlul bait gitu. Kenapa gak ngasih tahniah ke saya? Ngomong selamat. Saya sudah nikahi cucu Nabi. Saya dengar Kanjeng Nabi bersabda, seluruh sababin wa nasabin yang qati'u yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi, katanya. Saya mendengar Kanjeng Nabi bersabda, di hari kiamat ini sebab dan nasab terputus kecuali sebabku dan nasabku. Makanya aku kepingin untuk nasabi Kanjeng Nabi. Aku nikahi wong iki lho. Biar di akhirat nasabku nggak putus. Ngaten niku dawuh sama Sayyidina Umar. Jadi motifnya ukhrawi, mboten duniawi. Kala ampun nggih. Memang ada khilaf di antara ulama.
ketika sampean kepingin menikahi perempuan, yang boleh dilihat itu apa saja. Nah, sampean cari sendiri ngoten nggih. Wa yajuzu lan wenang apa an-nadharu melihat ilal ajnabiyati marang perempuan lain fil wajhi ing dalam wajah faqat mongko bloko. Jadi ini tetap beliau mengikuti pendapat wajah dan telapak tangan haram dilihat. Maka di sini pembahasannya ke sana. Li syahadati krono nyekseni wal muamalati lan bisnis. Boleh melihat perempuan lain wajahnya saja saat bermuamalah. Sampai beli ke perempuan butuh lihat wajahnya. Karena nanti kalau ada apa-apa sampai mengembalikannya juga bisa ngenali orangnya itu kayak apa gitu. Wa ilal amati lan marang budak inda siroiha ing dalam nalikane membeli budak fima ing dalam perkara ada kang liyani opoma al aurata ing aurat min dohiril badani saking dohiri badan. Kalau membeli budak boleh dilihat selain napa aurat min dohiril badan. Yes. Kalau aurat itu mboten kenging. Wa yajuzulan wenang apa nadhuru melihat ilal ajnabiyati marang wadon liya wa masihalan demek ajnabiyah lil mudawati krana ngobati fil mawadi'i ing dalam pira-pira tempat allati kang yuhtaju kang dibutuhno apa ilaiha marang allati walau farjan senajan iku farji bisarti huduriman kelawan syarat hadire wong yamna'u kang nyegah sapa man al khulwata ing khulwah menyendiri min mahramin saking mahram wa nahwihi lan sepadane mahram. Dan boleh melihat perempuan lain bahkan boleh menyentuhnya karena tujuan mengobati, melihat menyentuh tubuh perempuan yang butuh dilihat, butuh disentuh walaupun itu farjinya. Kalau memang boleh layak untuk diobati, memang butuh diobati, farji boleh disentuh dengan syarat di situ hadir orang yang mencegah khulwah, yaitu satu mahram atau semisal mahram perempuan lain yang di situ 2 atau 3. Maka sampean kalau mengantarkan periksa mbak-mbak misalnya periksa kok dokter lanang, maka jangan biarkan sendirian antara pasien dengan dokternya. Sampean yang nganter, wedok lho nek lanang ojo gitu. Yang perempuan yang nganter ikut masuk supaya tidak terjadi khulwah menyendiri antara laki-laki dan perempuan. Syarat ini wa bisyarti faqdi jinsin lan kelawan syarat ora anane jenis mu'alijin kang nandangi sing ngobati. Syaratnya tidak ada lagi dokter yang sejenis. Oh, enggak ada dokter perempuan, ya udah enggak apa-apa ke dokter laki-laki. Oh, enggak ada dokter laki-laki, oh ya enggak apa-apa ke dokter perempuan. Ngoten. Kalau itu tadi syaratnya ya. Jadi walau farjan. Jadi sampean kalau jadi dokter, selama sampean tidak butuh menyentuh, jangan disentuh. Okay. Dan ini etika harus dijaga. Kalau nggak butuh disentuh, jangan disentuh. Biasanya dokter kalau nggak butuh sentuh, ya nggak disentuh. Ya, kalau cukup pakai alat, ya pakai alat, nggak disentuh. Kalau jangan bedakan, nek sing wedok disentuh, nek sing lanang ora. Kalau nggak butuh disentuh, jangan disentuh. Kalau waya juzun nador, karena kadang dokter nakal juga. Saya pengalaman dulu itu, dokternya laki-laki, saya periksa mata gitu. Periksa. Kalau yang laki-laki sama dokternya cuma disuruh kesinian gitu, cuma diarahkan sini, kesinian sedikit gitu. Supaya pas gitu loh delok ini lihat minnya. Wabeh lanang gitu tak lihat. Tapi ketika pasien perempuan sama dokternya, gini ya, oh gini ya sedikit loh, ini piye toh iki. Oh, diskriminatif iki. Sing wedok disentuhi kabeh, sing lanang ora, wabeh semuanya ndak, itu saya tak tahu sendiri itu. Ya Allah Gusti. Kalau nah ini kan nggak pas, jadi selama nggak bisa nggak disentuh, nggak perlu
sentuh ngoten niku. Wa yajuzulan menang apa an-nadharu melihat ilaiha marang ajnabiyah aidon halimane li ta'limil wajibi krana ngajarno perkara wajib. Faqat mongko bloko alaiha ing atase ajnabiyah kama kaya perkara kaulahu kang dawuhna ing ma sapa as-Subki yu Imam Subki wa khairuhu lan liyani Subki wa dzalika uta mengkono ya juzun nadar ilaiha aidon li ta'limil wajib iku inda faqdiman ing dalem nalikane ora anane wong yu'allimuha kang ngajari sapa man ing ajnabiyah minal maharimi saking pira-pira mahram wan nisa'i lan pira-pira wadon kiasan krana kakiasno alal mudawati ing atase nambani wa inda ta'assuri ta'limi syarat meneh niki lan ing dalem nalikane dadi angel ngajar min warai hijabin saking burine aling-aling hijab. Boleh juga melihat perempuan lain untuk keperluan taklimul wajib, ngajarkan perkara yang wajib ya. Boleh melihat, tapi dengan syarat tidak ada mahram atau perempuan yang bisa mengajari perempuan tersebut, dan sulit untuk ngajar kalau miwaroi hijab, baru boleh tatap muka antara guru laki dan murid perempuan. Boleh tatap muka, melihat wajahnya boleh. Syaratnya itu tadi, gak ada mahram, gak ada perempuan lain yang ngajari dia, dan yang diajarkan harus perkara yang wajib. Jadi kalau yang diajarkan buatan wajib, cuma sunnah ataupun mubah, maka tidak boleh memandang. Kalau zaman harus hati-hati kalau sampean laki-laki jadi dosen ya, jangan sampai mandang perempuan yang sampean ajar mahasiswinya, apalagi yang diajarkan bukan kategori pelajaran yang wajib. Pelajaran wajib itu sidik banget loh ya, safinah pun cukup nih. Nah ya itu baik sidik, ini itu yang wajib nih. Tak kira nek masalah bab zakat sampean yo gak wajib zakat ya ta? Enggak duwe-duwe. Sebelum wajib zakat apa wajib belajar zakat? Lah, enggak wajib. Haji ya enggak, wong gurung haji. Kate umroh ya kangelen gitu. Berarti belum wajib belajar haji juga belajar umroh. Sing wajib napa? Cara wudu yang batalkan wudu, cara sholat, syarat-syarat sholat yang membatalkan sholat, mung niku. Belajar firqah-firqah yang ada di dalam Islam, sekte-sekte wajib lah, ora wajib. Aduh, iya. Kalau ya gak usah aduh-aduh. Belajarnya kayak itu gak ada yang wajib. Yang wajib sedikit sekali. Sama lihat di kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali sudah memberikan batasan-batasan. Fikih yang wajib apa? Terus tauhid yang wajib apa? Mun itu liyane wis mboten wajib. Nemen-nemeni mboten wajib. Bab muamalah kalau sampean belum waktunya muamalah ya ora wajib belajar muamalah ngoten niku. Kala wala yajuzulan ora wenang apa nadharu melihat ilaiha marang ajnabiyah li ajli ta'limil mandubi krana arahe ngajarno perkara sing sunah. Kala ngajar perkara sunnah tidak menjadi alasan diperbolehkannya memandang perempuan lain. Qala bi khilafil amrodi, kelawan bedani amrod tadi niku fa yajuzu mongko wenang apa nadharu ningali ilaihi marang amrod li ajlihi krana arai ta'limil mandub. Kalau amrod boleh dilihat untuk mengajarkan perkara yang sunnah, boleh dilihat. Tapi walaupun boleh, sebaiknya tidak usah dilihat. Menjaga pandangan itu penting. Al-Imam Sibaweh, Amir sini Mir. Al-Imam Sibaweh ini waktu ngaji kepada Imam Khalil bin Ahmad, ini masih muda sekali.
Amr, ganteng sampai disebut Sibawe. Sibawe maknanya itu seingat saya apa gitu? Bau apel apa halusnya apel ngaten maknane Sibawe. Orangnya ganteng Imam Sibawe. Nah, saat ngaji Imam Khalil bin Ahmad ini tidak pernah sama sekali memandang Imam Sibawe karena saking gantengnya. Gak berani delok. Jadi baru setelah Imam Sibawe jenggotnya tumbuh baru wani delok. Wis jenggoten kan gak disawati ngoten gitu. Jenggoten disawati wae normal ora ngoten kan gitu. Kalau itu akhlaknya para guru kita zaman dulu. Sini nak sini. Sini Mir. Kenapa? Oh. Apa ikunal? Ikunal dia nunal. Nanti Zainal ini. Kau no. Sini sendiri Min. Apa diterima bareng. Laki-laki kok. Sini. Fasul awal utai fasal al awal kang pertama. Wes ben sini sendiri. Kenapa? Hah? Kau kesini sama siapa tadi? Sini sendirian. Kau boleh Cis, kau mulai Cis. Ya deh, itu pulang sama ngaji itu. Mau pulang dah? Hah? Ayo. Mau ke sini apa pulang? Sini, duduk sini kalau sini. Sini. Duduk sini. Sini. Al-faslu de fasal al-awalu kang pertama iku fi bayani huquqi zaujati ing dalem nerangno hake istri. Al-wajibati kang wajib ala zauji ing atase suami. Hak istri yang wajib dilakukan oleh suami. Qala dausinan Allah Ta'ala fi surat An-Nisa ing dalam surat An-Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf lan nyrawungono sapa sira kabeh ing wadon ing nisa bil ma'rufi kelawan bagus. Pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Ai bil adli tegese kelawan adil. Fil mabiti ing dalam nginep. Adil nginep kalau istrinya lebih dari satu, nginepnya juga harus adil. Wan nafaqati lan nafkahnya juga harus adil. Wabil ijmali lan kelawan bagusi fil qauli ing dalam ucapannya yang baik, ucapannya yang bagus, jangan kasar kepada istri. Nah, ucapan kasar pun itu tidak diperbolehkan karena tidak termasuk muasyarah bil ma'ruf. Sama siapa Mir kesini Mir? Hah? Qala wa qala lan dausin Allah Ta'ala fi suratil Baqarati ing dalam surat Baqarah ing dawuh walahunna mithlul ladzi alaihinna walahunna lan iku ing atase pira-pira suami pira-pira istri liru ai alal azwaji tegese ing atase pira-pira istri mislul ladzi utawi sepadane perkara lahum kang tetep kadue suami alaihina ing atase pira-pira istri minal huquqi saking pira-pira hak fil wujubi ing dalam kewajibane wastihqaqil mutalabati lan menghaki menuntut alaiha ing atase al huquq la fil jinsi ora padha ing dalam jenisi. Qala bil ma'rufi tegese kelawan bagus ai bima tegese kelawan perkara yustahsanu kang diwilang-wilang bagus apa ma syar'an ing dalam cara syariat min husnil isyrati nyatane baguse srawung baguse nyrawungi wa tarkid dorori lan ninggal bahayani minhum saking suami wa minhunna lan saking istri. Jadi niki muasyarah bil ma'ruf, yang penting tidak boleh ada hal yang membahayakan untuk istri atau untuk suami.
tidak boleh berkata buruk kepada istri juga kepada suami. Berkata kasar tidak boleh kepada istri ataupun sebaliknya juga kepada suami. Mohon. Karena Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Qala dawu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makna dzalika utai maknane mengkono ayat niki walahunna mislul ladzi alaihinna. Kala iku ini sedune ingsun iku hibbu seneng sapa ingsun an atazayyana ing yen to berhias sapa ingsun limroati krana bojo wadon ingsun kama tuhibbu kaya oleh seneng sapa imroati antatazayyana ing yen to berhias sapa imroati li krana ingsun lihadil ayati krana ikilah ayat. Jadi kalau kamu seneng apa yang istrimu lakukan untukmu, ya, maka lakukanlah seperti itu untuk istrimu. Nah, wis ngoten maknane. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Pun artinya kayak ngoten. Apa yang kamu senang dilakukan oleh istrimu kepada kamu, maka lakukanlah hal itu kepada istrimu. Sebaliknya, apa yang istri senang dilakukan oleh suami kepadanya, maka istri diharuskan melakukan itu untuk suaminya. Pun pikir dhewe pun ngoten niku. Niki secara global ngoten. Walir rijali lan iku tetep kaduwe pira-pira wong lanang alaihinna ing atase an-nisa darajatun utawi derajat ai fadilatun tegese keutamaan fil haqqi ing dalam hak min wujubi taatihinna nyatane wajibe taate nisa lahum marang rijal lima krono perkara dafa'uhu kang paring sapa rijal ing ma ilaihinna marang nisa minal mahri saking mas kawin wali infaqihim lan krono nafkahnone rijal fi masalihihinna ing dalem pira-pira kemaslahatane an-nisa wali rijali alaihinna daraja artinya laki-laki itu punya keunggulan derajat dibanding perempuan. Dari mana keunggulan itu? Satu, cuma ini gitu, wajibnya taatnya istri kepada suami. Mung niku mau. Kenapa istri wajib taat kepada suami? Ini hikmahnya. Okay. Hikmahnya adalah karena suami yang menafkahi istri. Karena suami menafkahi istri. Jadi kalau istri itu taat suami pun iku sing paling angel ya pahalane surga. Jadi Kanjeng Nabi dawuh niku idza ata'atil mar'atu zaujaha wa shoma syahraha wa shallat ya khamsaha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Jika seorang perempuan ini taat kepada suaminya, sholat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, maka dia masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Tapi syaratnya taat. Nek gak taat ya ora, walaupun sholat, walaupun poso. Karena itu satu kewajiban yang harus dilakoni perempuan kepada suaminya. Qala ruya diriwayatno anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa anahu setuhune Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ada apa Mir? Pulang dulu ya. Hah? Pulang dulu. Ayo. Pulang ya? Enggak. Pulang ya. Kalau sama abang nggak boleh nggak boleh nangis, nggak boleh ganggu apa ngaji.
Ayo sini. Ini apa ini? Ini teropongnya. Di mana ini tempatnya? Tapi aku ini bisa tinggalin dari terus. Hah? Apa ini? Ini trompetnya ya? Diletakkan di mana? Di sini. Pasangnya? Tapi aku tetap nggak suka. Nggak usah dipasang ini. Ya wes. Ini apanya ini? Ini untuk asapnya. Asapnya? Tapi kan ini kan itu. Ini kan ini untuk bulldozer. Enggak. Udah. Bulldozer itu kan ada ininya. Semuanya ya ada asapnya. Ada tempat keluar asapnya ya. Kalau ke tempat keluar asapnya malah di bawah sini. Oh gitu. Mungkin ini biar keren Mir diletakkan sini. Kalau sini kan nggak keren, nggak kelihatan, ya kan? Kan kalau ini mobil bakung asapnya tempatnya di bawah. Oh iya, itu kalau mobil kecil mungkin Mir, kalau mobil besar beda. Iya kan? Tapi mobil bakung itu juga besar. Dibanding ini kecil, ya kan? Besar mana pemadam kebakaran sama mobil balap? Ayo, besar mana? Mobil bakung sama pemadam. Nah, iya. Kala akhiri haji tegese akhiri haji ni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utai akhiru hajihi ku hajjatul jumati atau hajjatul jumati ku haji Jumat. Ya hajjatul akbar karena waktu wukufnya hari Jumat. Nah, begitu masangnya. Yang besar yang dimasukkan yang ini. Nah, gitu. Bukan kecil itu. Oh, bukan. Ini tempatnya ini. Nah, digitukan. Badaan hamida ing dalam sause yen temuji sapa Kanjeng Nabi Allah taala ing Allah taala wa athna lan ngelem sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase Allah wa wa'adzolan nasihati sapa Kanjeng Nabi al hadirin ing pira-pira wong kang hadir. Kanjeng Nabi dawuh ngeten ala eling-eling aitanabbahu ilingo sapa sira kabeh ya kaumuhi kaum. Kala artine perhatikanlah. Kala 5 marang perkara yulka kang bakal ditumibakno apa ma ilaikum marang sira kabeh. Kalau bahasa kita ayo perhatikan ngoten alam. Wastausulan wasiato sapa sira kabeh bin nisa'i kelawan wong wadon khairon ing kebagusan. Kala alba'u taiba iku litadiyati krana mutaaddikan ke maf'ul yang kedua. Ai iqbalu tegese nampa sapa sira kabeh wasiati ing wasiat ingsun fihinna ing dalam nisa wa malulan nglakonono sapa sira kabeh biha kelawan wasiati warfuku lan bersikap lembutlah kalian bihinna kelawan nisa wa ahsinulan bagusono sapa sira kabeh isrotahunna ing mergauli nisa. Fa innal wasiyata krana sedune wasiat bihinna kelawan nisa iku akadu luwih kuat. Kenapa? Lidu fihinna krana lemahe an-nisa wahtiyajihinna lan butuhe an-nisa ilaman marang wong yakumu kang jumenengi sapa man ngurusi sapa man bi amrihinna kelawan perkarane nisa. Wa fi nasbi khairon lan iku tetep ing dalam nasope lafat khairon wajhani utai pendapat loro. Ahaduhuma utai salah sijine wajhani iku anahu sedune khairon iku maf'ulu istausu maf'uli lafat istausu li annal makna karena sedune maknane istausu bin nisa'i khairon iku if'alu nglakonono sapa sira kabeh bihinna kala if'alu nglakonono sapa sira kabeh bihinna kelawan iku jenenge bihinna kelawan nisa khairon ing kebagusan. Nggih.
Jadi walhasil Kanjeng Nabi wasiat istausu binisa'i khairan, wasiatlah kebaikan kepada perempuan. Artinya begini maknanya istausu binisa'i khairan, bersikaplah baik kalian kepada perempuan. Itu maknanya bukan berarti kalian disuruh wasiat ke orang lain, mboten. Tapi bersikaplah baik kalian kepada perempuan. Pinjam Quran. Bersikaplah baik kalian kepada perempuan, itu artinya istausu binisa'i khairan. Ini bukan sekali ini saja Kanjeng Nabi berwasiat, tapi sering sekali Kanjeng Nabi wasiat yang seperti ini. Istausu binisa'i khairan. Tidak hanya di dalam satu hadis, tapi banyak hadis Kanjeng Nabi berwasiat demikian. Kalau sampean melihat hal ini, sampean akan bisa mengerti betapa memuliakannya Islam kepada perempuan. Maka sampean jangan terpengaruh oleh isu-isu yang dihembuskan yang mengatakan Islam ini tidak perhatian kepada perempuan, Islam ini memarginalkan perempuan, dipinggirkan. Jangan, sampean jangan peduli dengan ucapan itu. Qala istausu binisa'i khairan. Dan juga sampean, oh ya ini diminum, tehnya diminum. Oh bukan teh ternyata nih. Kita rasakan dulu ya. Jahe Mir, kau mau jahe enggak? Ini minum ini putih. Oh, bismillah. Itu ya. Bismillah. Yuk, itu bunganya sama loh sama inimu, bunganya sama ini, sama bajumu warnanya sama ya. Mobilnya juga sama. Bismillah dulu nak. Qala istausu binisa'i khairan. Sama lihat sendiri bagaimana Kanjeng Nabi begitu sangat memuliakan seorang perempuan. Itu Rasulullah. Kanjeng Nabi itu ngelarang membunuh perempuan walaupun saat peperangan. Itu antik Kanjeng Nabi. Saat peperangan perempuan tidak boleh disentuh, anak-anak tidak boleh disentuh. Berani. Tadi jalan sendiri. Enggak, sama Kang. Oh iya, kau berani sendiri, hebat ini. Ayo. Berani sama Kang. Oh. Ya sama Kang Ajis itu. Nah, sana, ayo. Nah, sana. Naik motornya apa enggak apa-apa sana. Mau sama siapa? Aku mau sama Abah aja. Oh iya, tunggu ya. Setengah jam lagi. Amir main-main sudah situ sama apa itu. Kalau Kanjeng Nabi kepada istrinya ini sangat bersikap baik sekali. Sampai lihat sejarah Nabi. Sampai lihat sejarah Nabi dengan istrinya. Kanjeng Nabi ini nggak pernah sama sekali istilahnya menyakiti istrinya. Bahkan ketika istrinya merajuk waktu itu karena ingin nafkah yang lebih, semuanya dilalah kok sepakat. Gitu. Kanjeng Nabi ada di tengah dikerubung istrinya. Gitu. Kanjeng Nabi diam saja. Terus Kanjeng Nabi saking mangkele Kanjeng Nabi waktu itu sumpah tidak akan ngumpuli istrinya 1 bulan. Mungkin pegel Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi sumpah saya tidak akan ngumpuli istri saya selama 1 bulan. Sing bingung sing kalang kabut ini siapa? Mertuani malah. Istrinya malah santai saja, biasa wedok gitu. Sing mumet ini malah mertuanya. Umar bingung, waduh iki piye iki? Apalagi ada desas-desus Kanjeng Nabi menceraikan istrinya. Umar langsung datangi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi napa bener jenengan menceraikan istrinya? Ora Umar, ora ngoten. Enggak. Kanjeng Nabi waktu itu tidur ya. Tidur di ruangan. Mboten enggak Umar, aku ora menceraikan istriku, tapi aku mung sumpah gak kate ngumpuli selama 1 bulan. Untuk 29 dino Kanjeng Nabi sudah ngumpuli lagi istrinya karena Kanjeng Nabi kan sumpah 1 bulan. Nah iya, bulan itu kadang 29, kadang 30 ngoten Kanjeng Nabi. Oh, terus ngumpuli. Kalau itu yang bingung ya itu memang malah mertuanya, karena mertuanya ini sangat-sangat tersanjung sekali mempunyai menantu Kanjeng Nabi, luar biasa itu.
Lah, apa istri Kanjeng Nabi tidak merasa tersanjung? Iya, tapi ketika hubungan itu sudah semakin raket, apalagi hubungan suami istri sudah saling mencintai, ya, yang namanya akhlak itu biasa hilang. Ya, nek pertama mungkin boso, dalem Mas, lagi suwe ya. Wis semoh ngoten niku. Ketika semakin raket itu mboten boso maneh, semakin seneng, semakin mahabbah itu wahsah hilang. Ngoten lho. Malu juga hilang, sehingga ya wis, makanya ya jarang ono wong wedok ngaji karo bojone, ya jarang. Karena apa? Wah, ngaji karo bojone dhewe ya ora penak lah. Enggak nyaman ya kan tuh. Karena apa? Ya piye kate bojone kate diamuk ya ora kena. Diamuk mesem ya ora iso. Ya repot kate niku. Gala maka ya seperti itu pun. Sampai lihat Kanjeng Nabi betapa memuliakannya perempuan. Sampai lihat juga bagaimana wasiat Kanjeng Nabi dengan perempuan supaya kita bersikap baik kepadanya. Disuruh ngalah terus, kita disuruh ngalah terus, disuruh ngalah terus. Makanya kalah terus dari wong lanang gak karo menang. Mergane memang disuruh nopo? Ngalah. Ngalah bukan berarti kalah, ngoten niku. Sebenarnya ketoke wae kalah terus. Kala mansubun pun tadi. Wasani utai pendapat kang kaping pindho maknahu iku te maknane istausu bin nisa'i khairon iku ikbalu nrimo sapa sira kabeh. Sudah jangan dibuat mainan ya. Sudah 3 saja. Kala wasiati ing wasiat ingsun waktu lan nekanono sapa sira kabeh khairon ing kebagusan. Fahuwa mongko te lafat khairan iku mansubun dinasabna bi fi'lin kelawan fi'il mahdhufin kang den buang. Ka qaulihi ta'ala kaya dawuh Allah taala wala taqulu thalathah. Lan aja ngucap sapa sira kabeh thalathatun utai pangeran iku telu. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Aja. Intahu lereno sapa sira kabeh ai lereno dari ngucap thalasah. Khairon ngelakonono sapa sira kabeh khairon ing kebagusan. Ini angel Quran sampean. Khairon iki ternyata di nasabna karo fi'il sing dibuang. Khairon ngelakonono sapa sira kabeh khairon ing perkara kang luwih bagus lakum kadwi sira kabeh. Ai intahu tegese lereno sapa sira kabeh andalika saking mengkono-mengkono ngucap salasah. Waktu lan nekanono sapa sira kabeh khairon ing perkara kang luwih bagus. Kon. Qala fa inna ma hunna niki dari Kanjeng Nabi. Fa inna ma hunna krana angin pestine utawi apa iku annisa iku awanin pira-pira tawanan ai asiratin tegese pira-pira tawanan indakum ing dalem sanding sira kabeh. Fa awanin mongko te lafat awanin bin nuni kelawan nun al maksurati kang den kasroh iku jam'u aniyatin jama'i lafat aniyah. Wahya utai aniyah wahya utai awanin iku bisigoti muntahal jumu. Kelawan segot muntahal jumu. Lu segot muntahal jumu kok ono tanwine. Nah, sampean harus tahu ini tanwinnya tanwin iwab. Nggih, bukan tanwin tamkin. Nggih. Jadi segot muntahal jumu ini kan termasuk isim ghairul munsharif, tidak bisa kemasukan tanwin. Lah sampean harus ngerti tanwin yang tidak bisa masuk ke segot muntahal jumu itu tanwin apa. Ngoten niku. Lah lafat awanin ini tanwinnya bukan tanwin itu, bukan tanwin tamkin. Nggih. Bukan. Tapi tanwin iwat anil harfi, gantian dari huruf. Awanin jamaknya aniyah. Sebenarnya ada awaniyu ngoten niku. Awaniyu ana yae gitu. Asline ngoten. Ya, tapi yae terus diganti dengan menggunakan tanwin iku. Wa inna makila lan angin pestine diucapno lil mar'ati marang wong wadon apa aniyatun aniyah di annaha krana setune wadon iku mahbusatun ditahan kal asiri kaya tawanan inda zauji ing dalam sandinge suami. Karena itulah perempuan tidak boleh keluar tanpa izin suami. Ngoten. Qala wa fi lafdhin lan iku ing dalam suwijine lafaz fa innahunna awarin. Nggih.
Krono setuhune nisa iku awarin iku titipan. Biro kelawan ro jamu ariyatin iku jama'i lafat ariyah. Fa innar rijala krono setuhune biro-biro wong lanang. Kenapa kok disebut titipan? Iku akhadhuhunna ngalap sapa rijal ing an-nisa bi amanatillah kelawan kala kepercayaane Allah. Jadi perempuan disebut ariyah, titipan. Karena apa? Sampean mengambil dia dari keluarganya dengan kepercayaan Allah. Maka itu amanah. Istri itu amanah. Jangan kau sia-siakan amanah Allah Ta'ala. Kalau amanah, amanah harus dilaksanakan. Dititipi barang itu harus sampean jaga dengan semaksimal mungkin. Kalau tidak dijaga dengan maksimal, kok rusak, sampean kudu nembui. Niku nek bahasane ariyah lho, titipan utawa amanah. Harus dijaga maksimal, nek rusak karena kecerobohan harus ganti. Ngaten. Karena itu amanah. Istri niku amanah. Jadi pernikahan itu tidak sekedar hanya qabiltu nikahaha, bukan itu saja. Tapi yang setelah itulah sebenarnya perjuangan itu. Setelah qabiltu ini. Bisa enggak terus menjaga qabiltu itu agar tetap ada faedahnya. Jangan sampai qabiltunya itu rusak dengan perceraian. Nah, ini yang benar-benar ya, bukan berarti perceraian itu aib, bukan. Cerai itu bukan aib. Saya katakan lagi, cerai bukan aib. Kanjeng Nabi menceraikan istrinya berapa? Cerai bukan berarti orang tidak soleh. Ada laki-laki menceraikan istrinya, bukan berarti tidak soleh. Sayyidina Hasan seingat saya nikah 400 kali di Ihya itu. Berarti nikah cerai. Nikah cerai. Tapi siapa yang mengatakan Sayyidina Hasan bukan orang soleh? Kanjeng Nabi mengatakan Hasan Husain itu sayyidnya ahli surga, sayyida syababi ahli jannah. Kepalanya, pemudanya ahli surga. Itu Hasan dan Husain. Nikahnya 400 kali. Karena memang perempuan-perempuan itu yang minta dinikahi. Bahkan wali-walinya juga ngerengek-ngerengek agar anaknya dinikahi. Jadi para wali perempuan datang kepada Sayyidina Hasan, tolong nikahi anak saya. Udah punya istri 4 kok nikahi meneng. Piye? Ya diceraikan berapa gitu. Terus dinikahi. Datang lagi minta untuk dinikahi. Itu semuanya gitu. Entah kenapa kok mereka senang untuk menikahkan anaknya kepada Sayyidina Hasan. Mungkin salah satunya karena Sayyidina Hasan itu ganteng, mulai pusar sampai ke atas seperti Kanjeng Nabi. Dan nomor 2 dermawan. Istri-istrinya yang diceraikan dibuatkan rumah, dikasih uang banyak sekali. Pokok dicerai mesti dapat kompensasi yang luar biasa. Wah, itu yang jadi seneng untuk omah mewah, untuk uang banyak. Sehingga orang-orang ya semuanya kepingin anaknya dinikahi Sayyidina Hasan. Sampai-sampai Sayyidina Ali membuat pengumuman, kalau anakmu dinikahi Hasan jangan mau. Sampai ngoten niku. Wong tua sampai membuat pengumuman, jangan mau dinikahi anak saya. Nek wong tuamu kan woro-woro, ayo sapa sing gelem nikahi anakku. Nek niki mboten, jangan sampai anak kalian mau dinikahi sama Hasan. Jangan mau kalian menikahkan anaknya dengan Hasan. Mereka yang protes. Walaupun kau melarangnya Ali, kita tetap akan menikahkannya. Waduh. Kalau niku nikah bolak-balik terus cerai bolak-balik itu bukan alamat ketidaksolehan seorang laki-laki. Dan juga perempuan misalnya kok kawin cerai misalnya, bukan berarti alamat tidak solihah. Kalau bon mana tadi? Kalau laisa tamlikuna minhuna syai'an ghairu dzalik, laisa ora ono apa kelakuan ayyasa'nu tegese kelakuan iku tamlikuna memiliki sapa sira kabeh minhuna saking nisa syai'an ing suci-wici. Ghairu dzalik sakliyane mengkono khairon ay khairi tegese kebagusan. Illa ayatina kecuali yen to nekani sapa iku nisa bi fahisatin kelawan perkara ala ainu suzin tegese porik
Purik itu maknanya boten taat. Mubayyinatin kang pertelo, ai dhahiratin tegese pertelo. Bian doharot kelawan yen to tampak opo amaroduhu piro-piro tondone nusus. Kalian tidak bisa memiliki apapun dari istri kalian kecuali berperilaku yang baik kepada istrimu. Punika. Cuma itu yang dimiliki kamu dari istrimu. Bersikap baik kepada istri. Yang lain tidak berhak kamu lakukan kecuali saat dia itu porik, ngamuk, gak gelem taat kepada kamu. Kalau ini yang terjadi, Quran sudah memberikan tahapan-tahapan bagaimana untuk mengembalikan istri supaya sampai kembali lagi ke taat pada sampean. Dan tahapan itu bisa sampean lakukan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling berat. Tidak dilakukan ya gak apa-apa. Misalnya ya bagaimana supaya istrimu gak ngambek lagi. Tidak harus. Nah, kalau di Quran kan dihajar gitu. Dihajar niku tidak dibarengi tidur. Iso-iso nek bojone ngamuk ya malah beneran ngoten niku. Nek istrinya ngamuk ya beneran kuwi malah diusir kuwi. Ini bisa sampai hajar nomor 2 memukul. Itu boleh, tapi nanti akan kita terangkan. Mukul yang boleh kepada istri itu kayak apa dan apa itu suatu anjuran. Nah, ngeten nggih. Apa itu suatu anjuran? Nah, ini nanti karena ini nanti banyak orang yang salah paham dengan ayat Quran wadribuhun ini. Disuruh mukul. Nanti kita terangkan biar nggak salah paham. Karena ini salah satu hal yang digunakan untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Salah satunya boleh mukul istri. Nah, boleh itu bukan suatu nopo anjuran. Nah, maka nanti kita terangkan. Fa in fa'alna moko lamun nglakoni sapa nisa ai bifahisah bi an adharat kelawan yen to menampakkan sapa nisa anusuza ing purik. Mama udah sampai mana ngajinya? Nih. Fahjuruhunna mongko njotao sapa sira kabeh ing nisa fil madoji ing dalem pira-pira panggonan turu. Ai taziluhunna ngedono sapa sira kabeh ing nisa ini lho mir. Fil firosi ing dalem alas tidur. Watruku lan ninggalo sapa sira kabeh mudoja'atahuna ing barengi turu nisa ai an-nauma tegese ing turu ma'ahuna sertane nisa. Kalau tampak pada mereka ini hukuman, boleh menghukum istri ketika tidak taat kepada suami. Hukumannya pertama apa? Hukumannya adalah tidak dibarengi tidur. Ini hukuman. Boleh hukum kayak ngoten niku boleh. Tapi sing apik saya kira tidak demikian. Tetap wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ketika dia purik misalnya ya sampean harus merayunya supaya enggak purik. Nah, ayo pengin belanja apa? Ngono pasti seneng. Hari ini sudah belanja bebas, gak tak batasi misalnya, wah langsung seneng. Kalau untuk makanan yang dia senangi apa, nah, dia kepingin kemana tapi tidak pernah tercapai. Nah, misalnya, gak pernah, wah jadi kepingin rono tapi mbok janjeni tok wae. Nah, misalnya, nah, saat purik misalnya, ayo saya kira ayo, oh langsung seneng guyu. Itu cara-cara yang terbaik daripada wahjuruhunna nih. Ini hukuman loh, hukuman. Boleh ngukum niku boleh, ngoten. Wa hadzal hajru sampai mana? Ini utawi iki lan jota iku la ghayata ora ono katok iku maujud lahu kadwi hadzal hajru. Li hajati li annahu krana setune hadzal hajru. Ini iku li hajati solahiha krana kebutuhane kebagusane iku jenenge zaujah. Dihajar niki tidak ada batasan sampai kapan pun terserah sampean. Kala famata lam tasluh mongko ing dalem kapan ora bagus sapa zaujah. Kala fal hajru mongko utai hajar iku bagin iku tetep wa in balagho lan senajan tumeka apa hajar sinina ing pira-pira taun gak ada batas dihajar niki. Sampai pirang-pirang tahun selama si istri ini kok tidak mau taat ya dihajar terus enggak apa-apa ngoten. Wa mata solahat lan ing dalem kapan apa soleh bagus apa mar'ah sapa zauja fala hajra
mongko ora ono hajar iku maujud. Tidak boleh hajar karena nanti menghajar ketika istri itu sholihah, ya maka berarti itu tidak sesuai dengan prinsip wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa inda badil ulama lan ing dalem mungguhe sebagian ulama ghayatul hajri utawi katoki hajar maksimal hajar iku syahrun iku 1 bulan, maksimal hajar 1 bulan, ndak boleh lebih. Wadribuhunna lan mukula sapa sira kabeh ing nisa dorban kelawan mukul ghaira mubarihin kang ora menyakiti. Wa huwa utai dorban ghairu mubarrih iku alladzi pukulan layak siru kang ora memecah apa alladzi azman ing tulang. Wala yashinu lan ora ndadekno jelek apa alladzi udwan ing anggota tubuh. Tidak menjadikan anggota tubuhnya cacat, misalnya jadi ireng, ketok ireng ada bekasnya, nah, niku nggak boleh. Aidurban tegese pukulan ghairu sadidin kang ora banget Allah. Wadhalika uta mengkono-mengkono mukul iku ilam yarjina lamun ora kembali sapa wadon bil hijroni kelawan dicotak, ngoten nggih. Kalau dicotak kok tidak mau nurut, tetap tidak mau apa istilahnya niku nuruti, maka boleh dipukul, boleh, bukan anjuran, boleh dipukul. Sama lihat Kanjeng Nabi tidak pernah mukul istrinya sama sekali. Okay. Sama sekali istri Nabi tidak pernah dipukul. Kanjeng Nabi tidak pernah mukul istrinya, walaupun istrinya marah-marah sangat dahsyat sekali. Tidak pernah dipukul. Aisyah pernah cemburu karena Sofiyah mengirimkan makanan pada Kanjeng Nabi. Podo-podo istri ini padahal. Sofiyah ngirim makanan pada Kanjeng Nabi pas waktu Kanjeng Nabi di rumahnya Aisyah. Cemburu Aisyah. Ditompo kan karo Kanjeng Nabi itu makanan. Wong dikei makanan ditompo sama Aisyah, diambil sak piringi dibuanting tawar di depan santri-santri. Di depan sahabat Nabi. Kanjeng Nabi marah? Lah, sama sekali nggak marah. Kanjeng Nabi cuma ngomong, wah horrot ummukum, wah ibumu sedang cemburu, ngeten tok. Wah iso yo ngamuk-ngamuk nih, mau sampai di depan sahabat lu, nggak peduli. Kanjeng Nabi malu atau apa nggak peduli. Pecah nih Gus. Makanan yang berserakan, Kanjeng Nabi yang ngambil, bukan Kanjeng Nabi marah. Ayo cukup, mboten. Bersihkan, mboten. Kanjeng Nabi yang bersihkan, makanan yang tumpah itu diambil, piring yang pecah itu sama Kanjeng Nabi diganti. Nah, ambilkan itu yang piring yang baru, kasihkan ke Sofia. Allah karim. Ayo kan, niki loh, niki cara Kanjeng Nabi. Mboten langsung ngampleng Kanjeng Nabi plos. Ngisini wong akeh. Subhanallah. Ya ngoten niku prinsip cara berkeluarga versi Kanjeng Nabi, versi Rasulullah. Ya. Nih duduk sini. Banyak ngalahnya gitu sampean itu. Kalau dicepetin ngajinya gimana? Kalau dicepetin nanti maknainya nggak nutut. Kasihan kan? Santai aja Mir, kita sini aja santai. Kalau udah sampai sini? Iya. Apa udah sampai sini? Belum nih sampai sini nih. Fa inna ta'anakum mongko lamun taat sapa nisa ing sira kabeh ini. Fima ing dalam perkara jangan ditutupi. Yuradu kang dikarepno apa maminhunna saking nisa. Fala tabhu mongko aja nubrih sapa sira kabeh. Aila tatlubu tegese aja nubrih sapa sira kabeh. Alaihinna ing atase nisa sabilan ing dalan. Aidorikon tegese ing dalan ila durbihinna marang mukul nisa dulman krana dolim. Kalau wis taat ojo dipukul, jangan cari gara-gara supaya bisa mukul. Kala waj'alu lan dadekno sapa sira kabeh. Pokok kalau sampean laki-laki mempunyai istri solihah, wis jangan kau sia-siakan. Wis ngono. Wong wedok ya ngono, kok duwe suami sing solih, ojo mbok sia-siakan. Ojo mbok tuntut sing aneh-aneh. Golek kaya ngono ya angel. Gitu. Punya istri sing manut banget,
Misalnya sampean, wis sampean bahagialah wis. Walaupun secara ekonomi kesulitan pas-pasan. Kalau belum tentu yang lain itu, oh iki luwih kaya, belum tentu nurut. Ngoten niku. Yang paling bagus itu nurut. Karena ketika sudah pernikahan, cantik ganteng itu tidak ada nilainya. Yang sangat berperan adalah akhlakul karimah. Ketika sudah pernikahan, mungkin pertama aku yang golek sing ganteng, sing ayu, tapi engko nek wis pernikahan gak wis. Sing paling berperan itu akhlakul karimah. Wayullah tapi nyelekit nek ngomong ya. Ganteng tapi merengutan, sering mukul ya lah piye katanya. Nggih. Sugih tapi sampean secara kejiwaan itu tidak bahagia, ya apa gunanya gitu. Kalau Cukup apa? Iya. Mau makan. oh ternyata mau makan kesini ya? Udah sebentar. Lapar dah. Qala fa inna ta'iba min adz-dzambi kaman la dzambala. Mau makan mie. Oh, ya nanti. Mie yang gak ditambah bakso itu ya. Mie yang ditambah biasanya malam-malam dulu itu yang ditambah nasi. Oh gitu. Ala iling-iling etanabahu tegese iling sapa sira kabeh innalakum seduniku kadue sira kabeh. Ala nisaikum wajib ing atase pira-pira wadon sira kabeh hakon hak. Kalian punya hak yang harus dilakukan oleh istri kalian. Wali nisaikum lan seduniku tetep kadue pira-pira wadon sira kabeh. Alaikum ing atase sira kabeh hakon hak. Kalau kalian juga punya hak yang harus dilakukan oleh perempuan kalian dan kalian punya kewajiban yang harus kalian lakukan untuk istri kalian. Fahakukum mongko utawi hak sira kabeh alaihinna ing atase nisaikum, hak kalian yang harus dilakukan oleh kalian, yang harus dilakukan oleh istri kalian adalah alla yutikna, yen to orang menginjakkan sapa nisaikum firasakum ing lemek sira kabeh man ing wong takrohuna kang gedeng sapa sira kabeh ing man. Termasuk salah satu hak Abah ada sampai mana? suami yang harus dilakukan oleh istri adalah istri jangan pernah berhubungan dengan lelaki lain pun ini, apalagi sampai berselingkuh. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau sekiranya suamimu tidak suka kamu berhubungan dengan laki-laki lain, wis gak usah. Walaupun koncomu sak kelas misalnya, satu angkatan misalnya, gak usah. Kalau demi untuk ridhonya suami ngoten gitu. Karena itu ya mengkhawatirkan kalau sampean masih berhubungan dengan yang dulu, ini mengkhawatirkan sekali. Kalau wala ya'dzanna lan yen to orang ngidini sapa nisa fi buyutikum ing dalam pira-pira omas sira kabeh liman marang wong takrohuna kang gedeng sapa sira kabeh ing man. Termasuk hak seorang suami, istri tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumah suami tanpa izin suami. Jadi kalau ada tamu gimana? Kalau ada tamu ya, kalau nggak ada suami di rumah ya ngomong apa? Aki tidak tahu. Ngomong saja kepada orangnya, mohon maaf ini bapaknya nggak ada di rumah, mas nggak ada di rumah, ada pesan apa ya? Nah, gitu. Oh pesannya gini, ya sudah dari balik pintu saja, nggak usah dibukakan pintu. Oh monggo pinara jagongan rien, nggak usah, nggak ada orang deh, ya kan? Apalagi suaminya nggak ngasih izin sudah sejak awal, kalau ada tamu tidak ada aku di rumah, jangan kau kasih masuk rumah, misalnya kayak gitu. Ini hak lo, ini yang dawuh Kanjeng Nabi lo, nggih. Apa? Cukup apa? Ala iling-iling wa hakuhunna utawi hake pira-pira nisaikum alaikum ing atase sira kabeh antusinu iku yen to agawe bagus sapa sira kabeh ilaihina marang nisaikum fi kiswatihinna ing dalam pakaiane kiswatikum wa ta'amihinna lan makanane nisaikum. Rawang riwayat no hadal haditha ing ikil hadits sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Haknya suami, haknya istri yang harus dilakukan oleh suami adalah
beri pakaian dan makanan yang paling cocok. Jadi ya ini tidak terlalu mahal. Lihat apa musim. Kalau musim panas ya kasih pakaian yang cocok. Kalau musim dingin kasih pakaian yang cocok. Makanan juga melihat adat kebiasaan makanannya kayak apa. Kalau istrimu termasuk orang yang tidak biasa, ingat tidak biasa, termasuk golongan keluarga yang tidak biasa masak sendiri, maka kau harus mencarikan pembantu. Enak tuh wong wedok menengo sampean niku. Lah nek sampean tidak bisa mencarikan pembantu, ya ngomong sama istrinya, "Dek, kita hidup bersama ini harus saling bantu membantu ya." Saya tidak bisa mencarikan pembantu untuk sampean. Makanya kalau itu fikih Syafi'i. Jadi kalau istri tidak biasa nyuci sendiri, yo harus dicarikan orang yang mensucikan. Allah, itu hak istri yang harus dilakukan oleh suami. Tapi sebaiknya istri tidak nuntut yang seperti itu. Sebaiknya loh, kalau suaminya tidak mampu, jangan nuntut yang seperti itu. Qala wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati utawi haki wong wadon ala zauji ing atase suami, ai min hakiha tegese iku setengah saking haki mar'ah alaihi ing atase zaud, ayut imaha utayen to memberi makan sapa zaud ing mar'ah, ida ta'ima ing dalem nalikane mangan sapa zauj, wayak suwaha lan memberi pakaian sapa iku zaud ing mar'ah, idak tasa ing dalam nalikane nganggo pakaian sapa zauj. Jadi kalau kamu makan ya sebaiknya istrimu ikut makan. Kalau makane suami kadang nek mangan nang jaba iku eling bojone. Waduh, eling anake, aduh. Makan enak kok nang omah mangan enak apa ora lho, eling ngoten nggih. Kalau apalagi kalau sudah punya anak, waduh. Alwalad iki majbanah gitu. Sing dadekno wong pelit niku anak termasuk. Majbanah mabkhalah dadekno wong pelit, dadekno wong wedi. Duwe nggawa berkat ya, dari undangan misalnya kate disedekaono gak sida mergane eling anake. Wah, anakku seneng iki. Kate dikekno gak sida. Kala iku dawuh Kanjeng Nabi, mabkhalah majbanah. Wala yadribalan ora mukul sapa zaud alwajha ing wajah inda nusyuziha ing dalem nalikane purike mar'ah, tidak boleh mukul wajah sama sekali. Kala wala yuqabbih lan ora menjelek-jelekkan, ora maknane iso ngoten, iso maknane yuqabbih ini tidak memperdengarkan ucapan buruk, maknane yuqabbih sapa zauj bitasdidil muwahhadati kelawan tasdite bak kang den titik siji maksuratan hale diwaca kasrah aila yusmi'uha desgese ora memperdengarkan sapa zaud ing mar'ah makruhan ing perkara kang digedingi. Jangan pernah suami ini mengucapkan ucapan-ucapan yang sekiranya istri ini tidak suka. Ngaten niku. Kebaliknya sama, suami punya hak jangan sampai istri mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkan suami tidak senang. Ngaten niku. Boleh aku minjem sebentar HP-nya? HP? Apa enggak bawa HP? Nanti aja sana. Qala walayakul lan ora kena ngucap sapa iku jenenge zauj qabbahakillah ing ucapan qabbahakillah, muga-muga ngelekno ing sira sapa Allah. Cepat ya ngajinya kan aku mau melampung makan. Wala yahjur lan ora kena njodak sapa iku zauj wa fi riwayatin. Aku makan sambil nonton HP ditaruh HP-nya. Lan iku ing dalam suwijine riwayat utai dawu wala yahjurha lan ora kena njodak sapa zauj ing mar'ah illa fil mabiti kejaba ing dalam panggonan turu. Ai fil madja'i tegese ing dalam panggonan turu, indan nusuzi ing dalam nalikane pore ini mboten taat. Kala amal hajruna pun utawi njodak fil kalami ing dalam ucapan, fa innahu mongko setune hajru fil kalam iku haramun haram illa li udrin kejaba karena udur. Jangan pernah jodak boten ngomongi istri, boten ngomongi suami, suami boten ngomongi istri. Niku haram.
Nek jodak sing diperbolehkan itu hanya di tempat tidur. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa At-Tabarani Imam Tabarani wal Hakim lan Imam Hakim. Kala an Muawiyah bin Haidah saking Muawiyah bin Haidah bi fathil muhmalati kelawan fathai ha kang dikosongno saking titik wallahu alam. Sudah. Aku makan dulu ya. Ya. Ya Rabbana ya Rabbana Abang dia tak bisa.